Kalau ada orang ngaku sholatnya, ente sholat belajar dari mana? Dan langsung dari Quran hadis. Wallahi bohong. Kalau anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran itu macamnya macam-macam, tidak hanya satu macam. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak usah ditafsiri. Qul huwallahu ahad. Allah cuma satu, gak usah ditafsir, muhkamah. Ada ayat mutasyabihah, remang-remang, butuh ditafsiri. Ayat aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Kata Imam Malik, kalau sengaja batal. Kalau syahwat batal. Kalau kata Imam Hambali, kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, tidak batal, asal tidak yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan? Ngerti yang satu kan? Itu Imam Hanafi. Asal bukan yang satu, nggak batal. Suami istri ciuman, peluk-pelukan, syahwat, sengaja, asal tidak yang satu. Menurut Imam Hanafi tidak batal. Menurut Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, bisyahwatin au biduni syahwah, amdan au sahwan, sengaja atau enggak sengaja, atau enggak syahwat, kakek-kakek dan nenek senggolan, batal wudhunya. Imam Syafi'i. Ini ayat namanya ayat apa? Mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah, absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, absolut, mutlak. Wa ulil amri minkum, tidak mutlak, muqayyadah. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan ditaatin. Namanya ayat muqayyadah. Kalau ati'ullah Rasul mutlaqah. Ada ayat ammah dan khassah. Perintah sholat umum siapa saja wajib sholat. Yang khusus perintah perang. Walladzina hajaru wa khriju min darihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiran anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah, jihad. Kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Kalau lagi perang, bukan lagi aman ngebom, bukan. Ini perintah lagi perintah perang kalau lagi perang. Namanya ayat khusus namanya. Kalau sholat beda, kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat 5 waktu. Kalau perang wajib. Kalau lagi perang. Ini kan ayat turunnya perang Ahzab ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Rasulullah bikin parit, ada kudanya orang Quraisy yang kudanya besar bisa loncat parit. Para sahabat, di antara sahabat ketakutan sembunyi di rumah. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan mereka. Kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Jadi tidak gampang memahami Quran itu, harus tahu sababun nuzul. Paham betul? Paham betul? Dari tadi paham gak ya? Alhamdulillah paham. Ada ayat hakiki, ada ayat majazi, metafor. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua di muka bumi akan hancur kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, Allah nggak punya muka. Zat itu artinya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Wajah rabbuka, Allah datang periksa barisan. Apa yang bendera merah putih? Hari pagi Senin apa? Inspektur upacara gitu. Yang datang bukan Allah, bukan. Wajah rabbuka, yang datang wajah amru rabbik. Itu namanya majaz. Paham betul? Ini kata siapa tadi? Kata siapa ini? Ini yang ngomong kayak ini siapa nih? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur
Abdurrahman Al-Mahdi yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sudah paham Quran, Anda sudah paham Quran, belum cukup. Gubernur, ente udah paham Quran, belum cukup. Harus paham hadis. Hadis ada 4 grade. Mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yahtamilu fihi al-kadhib wal khata'. Hadis enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Karena yang meriwayatkan jam'un an jam'in. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Yang keempat, yang paling rendah, hadis ahad yang rawinya individual. Harus tahu itu. Ya, kenapa harus hadis? Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat 60 kali. Aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali sehari semalam. Namanya sholat itu apa? Di Quran betul wonten, betul wonten, wonten betul. Quran wonten betul. Sholat itu ping 5. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Yang suka baca Quran bisa jawab, yang nggak pernah baca Quran nggak bisa jawab. Bacanya cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, al-lam, kursi, tahlilan. Masya Allah. Kalau kita baca Quran, tidak akan kita jumpai berapa kali sholat itu dan namanya apa sholat itu. Itu adanya di hadits. Furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Maka kalau ada orang hanya pegang Quran, tidak akan tahu nama sholat dan berapa kali sehari semalam. Kalau hanya Quran. Nah, ini namanya nususun muqaddasah. Teks yang suci, Quran dan hadis. Sudah paham Quran hadis sebagai nusus muqaddasah, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, tidak cukup Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Bayan akli. Akal harus dipakai. Akal manusia, akalnya para ulama ada 2. Akal kolektif, hasil keputusannya namanya ijma' konsensus. Ada qauli, ada sukuti. Contoh mana? Contoh hasil ijma'. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Itu hasil produk akalnya ulama. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Kalau orang nggak mau ikut ulama, nggak akan tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang ngaku sholatnya, itu sholat belajar dari mana? Langsung dari Quran hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngaku bisa sholat belajar dari Quran dan hadis, demi Allah, wallahi bohong. Itu pasti dari bapaknya, dari kiainya, nanti bapaknya terus dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya mentok nang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit itu. Dan Zaid bin Thabit yang muridnya Rasulullah. Kalau ada orang tidak mau ikut ulama, tidak akan bisa tahu. Itu baru sholat, baru sholat. Belum zakat, puasa, haji, munakahah, muamalah. Gak mungkin kalau hanya Quran dan hadis. Ada lagi ulama, ada lagi akalnya ulama individual, saksi, namanya qiyas, analogi. Tidak mungkin kita bisa memberi hukum yang terjadi di masa sekarang tanpa qiyas. Qiyas ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Qiyas burhani, sabu-sabu, heroin, kokain, halal apa haram? Haram apa halal apa haram? Di Quran ada, di Quran? Di Quran wonten?
Inna sabu wonten Rasulullah SAW sabu haram roh Bukhari wonten nggak ada. Harus pakai kias, namanya kias burhani, kias fakta. Faktanya ini barang memabokkan. Kalau mabokkan berarti podo karo khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer haram. Iki barang podo karo khomer, maka harus pakai kias. Ada muskirun, itu namanya muqaddimah sugro, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang mabokkan itu khamr, namanya muqaddimah kubro, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Natijahnya, konklusinya, wa hadza haram. Hada muskirun wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Namanya kias burhan. Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa menghukumi narkoba dan seterusnya. Yang kedua, kias aulawi. Nempelen ayah ibu, boleh nggak itu? Boleh nggak? Di Quran tidak dilarang. Di Quran tidak dilarang. Yang dilarang oleh Quran itu wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, kamu jangan ngomong kasar ayah ibu dengan ayah ibu. Kalau gitu tempelin aja, nggak usah ngomong. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja tidak boleh, dosa. Fabil aula mukul. Ini namanya kias aulawi. Contoh lagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati, yang dilarang. Zinanya? Jawab. Zinanya? Kalau mendekati saja haram dilarang oleh Quran, lebih-lebih zinanya. Namanya kias apa? Aulawi. Masih 5 lagi, nanti kalau ketemu saya lagi yang akan datang, saya terangkan yang 5 lagi. Ini masih 7 lagi. Ini baru 2 saja, aulawi dan burhani. Masih ada mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, iqna'i. Itulah kehebatan para ulama. Dengan adanya ijma' dan qiyas, produknya ulama, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Di ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya para ulama. Coba kalau nggak ada ilmu fikih, masya Allah, rukun wudu ono piro, mubtilatil wudu ono piro, akul haidi berapa hari, waglabuha berapa hari, waktaruha berapa hari, orang haid paling tidak berapa hari minimal, lumrahnya berapa hari, maksimum berapa hari, semua itu ditulis dalam fikih hasil dari ijma' dan ya, paham boten? Jadi ulama berjasa apa tidak? Ini saya ambil ulama yang dulu-dulu.